Baiklah, kita lanjutkan. Kalau tadi sudah kita belajar distribusi peluang binomial, nah sekarang kita coba coba acak diskrit yang lain, yaitu namanya geometrik. Geometrik. Nah, apa itu geometrik? Nah, ini sebenarnya uh, jadi bagian dari ada banyaknya kesuksesan. Jadi ada n kali ulangan. Nah, jadi fokusnya adalah berapa banyak kita harus melakukan percobaan gitu ya sampai sampai kejadian pertama kali itu berhasil gitu ya. Itu saja geometrik ya. Kalau misal jadi geometrik fokusnya adalah kita harus berapa kali y berapa kali sih sehingga kita berhasil untuk pertama kalinya. The first ya, sukses ya. Pertama kalinya kita berhasil. Jadi kalau mujur kan kalau kita ada percobaan pertama misalkan langsung berhasil, nah mujur ini langsung nih. Nah, berarti berapa nih peluangnya? Ya P berarti ya. Kan peluangnya P ya. Kemudian bisa jadi ada yang lain ya, percobaan awalnya gagal, ternyata baru berhasil yang kedua. Seperti itu. Ini kan P ya. Kalau ini kan berarti apa nih? Q dulu ya, peluang Q baru dikali dengan P. Kalau yang ini, kalau baru yang ketiga yang berhasil berarti apa? Gagal. Kegagalan itu peluangnya Q. Yang pertama, yang kedua Q lagi dapatnya baru P. Atau sama saja berapa? Q pangkat 2 dikali P. Jadi kalau percobaan yang ketiga Q-nya pangkat 2 nih. Percobaan yang keempat ternyata apa? Gagalnya 3 kali baru berhasil. Atau sama saja Q-nya berapa kali? 3 kali baru Q-nya 3 kali baru P ya. Baru P. Berarti di sini sama saja Q pangkat 3 kali P. Nah, ini. Atau sama saja kalau nanti diapakan? Kalau secara global, secara umum ya dibuat per umum berarti K-1. Nah, kan kalau 4 3 ya, berarti kalau K-1. Nah, ini berarti kita bisa definisikan nih. Ada namanya random variable Y misalkan ya. Adalah memiliki distribusi peluang geometri. Jika dan hanya jika bagaimana? Ya, peluangnya seperti ini. Fungsi peluangnya atau distribusinya seperti ini. Y-1 kali gagal, ya, yang terakhir baru berhasil. Ya berarti Y-nya itu bisa, ya pokoknya ini, diskrit ya. Bisa banyak gitu ya, bisa 1, bisa 10, bisa. Jadi Y-nya mulai 1 sampai tak hingga. Seperti itu distribusi peluang geometrik. Nah sekarang bagaimana kita mencari nilai harapannya? Nah nanti ada teorema yang menyatakan bahwa nilai harapannya itu adalah 1 per P ya. Nilai harapannya adalah 1 per P di sini. Ya, 1 per P. Kemudian ragamnya bagaimana? 1 dikurang P dibagi P kuadrat. Nah, coba kita buktikan lah ya. Kita buktikan apa betul 1 per P. Coba. Definisinya nilai harapan ini ya. Kalau di sini Y, maka di sini Y. Mengapa ini Q Y ya, ini karena ini geometrik ya. Karena geometrik. Tadi sudah geometrik itu memiliki fungsi peluang Q Y pangkat min 1 dikali P. Nah, P-nya bisa keluar. Mengapa? Karena tidak terikat kepada ini kan Y ya. Nah, P-nya. Jadi P-nya dikali sigma Y. Ya ini. Nah, permasalahannya bagaimana kita menyelesaikan ini? Ini kan kalau sigma Y 1 sampai tak hingga Y Q Y min 1. Nah, ini kan coba. Ini kan semacam kalau kita Y sama dengan 1. 1 dikali Q pangkat 0. 1 gitu ya. Tambah ketika Y-nya 2. 2 Q pangkat 1. Nah, 2 Q. Ditambah kalau 3. 3 Q kuat. Nah, ini nih. Nah, ini bagaimana menyederhanakannya nih? Nah, menyederhanakannya seperti apa? Nah, ternyata ini memang kelihatan ini deret ya. Deretnya itu agak sulit secara langsung untuk dijumlahkan ya. Nah, ternyata memang ini
ada insight gitu ya, ada pencerahan ya. Ini kalau kita perhatikan, ternyata ini ada polanya ya, ada hubungannya ya. Jadi kalau misalkan saja nih ya, misalkan saja ada Ki pangkat Y ya, kemudian kita turunkan terhadap Ki ya, diturunkan terhadap Ki, maka ternyata apa, Ki Y min 1. Nah ini mirip dengan ini ternyata ya, kok mirip ya, seperti itu. Nah cobalah kalau misalkan D diturunkan terhadap Ki, tapi menggunakan sigma kayak gini ya, atau yang ini kita turunkan nih, yang ini kita turunkan, apa hasilnya? 1 kan 0 nih, kalau ini turunannya apa? 2 gitu ya, 2 Ki berarti 2. Kalau ini hasilnya berapa? 6 ya, 6 ya 6 ya, 6 bukan maksudnya ini turunan dari Ki ya, turunan dari Ki pangkat Y. Nah, jadi misalkan ada sigma Ki pangkat Y gitu ya. Nah, ini Y-nya 1 sampai tak hingga. Ini kan sama saja Ki tambah Ki kuadrat ditambah Ki pangkat 3 terus ya. Nah, apa kalau kita turunkan 1 ditambah, kalau diturunkan ya, D per dq dari sigma Ki pangkat Y. Nah, ini Ki pangkat Y. Ini 1 ditambah 2 Ki ditambah 3 Ki kuadrat. Nah, ditambah terus. Nah, ini mirip dengan yang tadi ini kan? Mirip dengan yang ini. Ya, maka nanti ada semacam hubungan ya, bahwa sigma Ki pangkat Y itu turunan dari sigma Ki pangkat Y sama dengan sigma Y. Nah, ini baru kita ambil. Sehingga ini ternyata punya hubungan ya. Kita ganti menjadi ini. Ganti ya. Kalau P tetap P ya. Ini sendiri apa sih sebenarnya? Kalau kita turunkan, turunan dari ini apa? Ya ini tadi 1 tadi apa? Ki tambah Ki kuadrat gitu ya. Nah, apa turunan ini? Ini sendiri merupakan deret geometrik ya, makanya tadi disebut geometrik ya. Geometrik dengan apa nih? Dengan nilai awalnya suku pertamanya Ki ya, kemudian rasionya itu Ki ya, berarti seperti sudah pernah pelajari di kalkulus ya, jumlah tahingganya bagaimana? Kan A dibagi 1 dikurang R. A-nya itu suku pertama, R-nya itu rasio. Suku pertamanya adalah Ki, ya udah. Rasionya juga ternyata Ki juga ya. Jadi ini sama saja P tetap dengan P, turunan tetap turunan. Nah, ini sigmanya kita ganti menjadi ini. Ini sendiri kita turunkan ya, karena ini diturunkan terhadap Ki. Berarti P-nya tetap, ini kita turunkan 1 dikurang Ki kuadrat. 1 dikurang P kan sama dengan P ya. Ini P tetap P kuadrat. P dibagi P kuadrat, karena P-nya itu tak 0 ya, maka dapat 1 per P. Nah, inilah ya, 1 per P nilai harapan dari pembacak geometrik ya.